Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas. Apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas. Apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat.
Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan.
Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti.
Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun.
Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam,
dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan.
Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya.
kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas, karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas, karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional,
Dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara. Pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun.
Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Dikita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Dikita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam,
dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan.
Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Dikita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang gak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya.
kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional, dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun, atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang ngebahas segala hal aneh, dalam, dan kadang bikin merinding. Kali ini kita bakal nyentuh topik yang udah jadi bagian dari budaya dan kehidupan orang Indonesia sejak zaman dulu, yaitu perdukunan di Indonesia. Dari dukun kampung sampai praktik santet, dari jimat sampai pesugihan, semuanya punya cerita. Yuk kita bahas, apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik spiritual atau supranatural yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut dukun. Di Indonesia, dukun bisa punya berbagai peran, mulai dari penyembuh, peramal, sampai perantara roh. Ada yang dianggap suci, ada juga yang ditakuti. Di masyarakat tradisional,
dukun itu bukan orang sembarangan. Mereka dianggap punya ilmu yang diwariskan turun-temurun atau didapat lewat laku tapa, puasa, dan ritual panjang. Jenis-jenis dukun di Indonesia. Dukun pengobatan. Mereka dikenal sebagai alternatif dari pengobatan modern. Banyak masyarakat masih percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit yang nggak bisa dijelaskan medis. Dukun santet guna-guna ini yang paling ditakuti. Santet dianggap bisa mencelakai orang dari jauh, lewat medium seperti boneka, rambut, atau benda-benda keramat. Dukun cinta sampai banyak orang datang ke dukun untuk urusan asmara, pelit, penglaris, atau pengikat pasangan. Dukun pesugihan praktik ini makin viral karena dianggap bisa datengin kekayaan instan lewat perjanjian gaib. Dukun sakti paranormal biasanya punya nama besar, sering muncul di TV, bisa narik benda gaib, atau buka praktik konsultasi umum. Kenapa perdukunan masih laku? Biarpun zaman udah canggih, praktik perdukunan tetap ramai. Kenapa? Karena manusia itu dasarnya takut dan pengen solusi cepat. Saat orang miskin gak punya akses ke dokter, mereka cari dukun. Saat seseorang frustasi karena gagal cinta, mereka cari pelet. Dan jangan salah, banyak juga orang kaya dan berpendidikan yang tetap datang ke dukun. Cuma beda kelas aja. Ada yang diselimuti jubah agama, tapi isinya tetap ritual-ritual aneh. Hukum dan perdukunan. Secara hukum, praktik perdukunan yang merugikan orang lain bisa dijerat pasal penipuan, kekerasan, atau pembunuhan. Tapi karena banyak yang tidak terlihat dan sulit dibuktikan, hukum positif masih kesulitan mengatur secara rinci. Ironisnya, di sisi lain banyak politisi atau tokoh publik yang diam-diam pakai jasa supranatural. Jadi ini kayak dunia bawah tanah yang tetap eksis, bahkan di balik layar kekuasaan. Jati bro, perdukunan itu bagian dari budaya kita yang kaya tapi juga kompleks. Ada sisi tradisi, ada sisi bahaya. Kita harus bisa bedain mana yang budaya, mana yang manipulasi. Yang pasti, manusia akan selalu cari harapan di tengah ketidakpastian. Dan selama itu ada, perdukunan akan tetap hidup. Kalau lo suka bahasan mistis, budaya, dan fenomena sosial kayak gini, jangan lupa subscribe ke Di Kita Bahas. Karena kita bukan cuma cerita, tapi ngajak lo mikir lebih dalam. Sampai jumpa di video berikutnya, cuma di Kita Bahas.